Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Para asatidzah yang Allah muliakan, para orang tua wali santri, para muhsinin, para wakif yang mungkin hadir secara online pada kesempatan kali ini. Tidak lupa kepada para santriwan santriwati, banin dan banat yang Abi cintai. Alhamdulillah, pada siang ini kita akan mulai kembali kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim, ya, karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya. Semoga kita bisa melanjutkan, bisa sampai khatam, ya, kitab ini. Tinggal beberapa halaman lagi dan kita bisa meraih manfaat dari apa yang ditulis oleh beliau, ya. Baik, kepada kesempatan ini mungkin sedikit mengulang, ya, 1-2 halaman dari apa yang telah disampaikan terakhir. Kita memasuki halaman ke 80, ya. Sedikit mengulang. Jadi musannif atau pengarang kitab ini yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Dalam bab as-sabi, al-babus sabi, ya, bab yang ke-7. Gak apa-apa, ya, yang sudah menulis gak apa-apa tulis lagi, ya. Yaitu menjelaskan fi adabil alim, tentang adab seorang alim. Tentu juga maksudnya adalah juga muallim, pengajar, seorang ustadz, seorang kiai, ya. Ma'at talamidatihi, ya, terhadap murid-muridnya, terhadap para santrinya. Wafihi, dan di dalam bab ini, ya, arba'atu asyara, ada 14 nau'an, jenis minal adabi, adab. Jadi bab ini mengandung 14 jenis poin yang terkait dengan adab seorang alim, seorang muallim, ya, seorang guru, seorang kiai dengan santrinya, dengan muridnya. Al-awwalu, ya, yang pertama, seorang alim itu ayyak sudah, dia harus bertujuan atau memiliki maksud bita'limihim, dengan aktivitasnya mengajar mereka, para muta'allim, para santri, para murid, wa tahdzibihim, dan aktivitasnya membina, mendidik mereka, yaitu wajhallahi, semata-mata niatnya, tujuannya adalah ikhlas karena Allah, ya. Jadi wajhallahi ta'ala, itu yang pertama. Ikhlas ini sering Abi sampaikan, ya, bukan sekedar tidak riya. Apa itu riya? Kita beramal ingin dilihat orang. Atau sum'ah. Apa sum'ah? Beramal supaya ingin didengar orang, ya. Bukan sekedar itu ikhlas itu, tapi ikhlas itu mempersembahkan amal semata-mata untuk
Siapa? Allah. Berarti amal yang terbaik. Ya. Nah sekali lagi, seorang alim, seorang pengajar, mu'allim, yang pertama niat dia mengajar, mendidik santri itu adalah untuk semata-mata ikhlas karena Allah. Yang kedua, wa nasrul ilmi. Yang kedua untuk niatnya, maksudnya, tujuannya menyebarkan ilmu. Ya. Kita bisa bayangkan kalau seorang mu'allim mengajar santri 100 orang. Kemudian santri ini juga nanti setelah jadi ustadz, jadi kiai, jadi ulama, setelah lulus dari ma'had, mereka pun akan menyebarluaskannya kembali. Kita bisa bayangkan kalau ilmu disebarluaskan terus secara estafet, maka berkah ilmu itu akan luar biasa. Akan banyak orang terpahamkan, tercerdaskan dengan Islam. Ya. Kalau orang atau banyak orang paham Islam, insya Allah mereka pun akan rindu hidup di bawah naungan Islam. Rindu untuk diterapkan syariat Islam. Ya. Jadi menyebarluaskan ilmu. Dan itu luar biasa, bukan sekedar manfaat secara duniawi, di mana banyak orang terpahamkan. Tapi ilmu itu ketika menyebar, itu akan menjadi ladang apa? Pahala jariyah. Ya. Jadi yang namanya amal jariyah, amal yang mengalirkan pahala, meskipun orangnya sudah wafat, bukan sekedar harta yang diwakafkan, termasuk juga ilmu yang diajarkan. Ya. Kita bisa bayangkan seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, penulis kitab ini. Ketika kitab ini dikaji, dibaca oleh jutaan orang, maka pahalanya terus mengalir kepada beliau, walaupun beliau sudah lama wafat. Ya. Jadi tidak ada sedikit pun kerugian ketika kita mengajarkan ilmu. Ya. Bahkan itu harus menjadi cita-cita kita. Jadi kalian hasil dari mondok itu jangan kemudian nanti saya ingin jadi pebisnis, boleh ya, tapi jangan lupa mengajar. Ya. Boleh jadi pengusaha, boleh, tapi jangan lupa mengajar. Ketika kita punya ilmu yang didapat dari pondok pesantren gitu. Saya mau jadi ibu rumah tangga aja nggak apa-apa, tapi juga jangan lupa mengajar. Ya kalau kita ingin mendapatkan pahala jariyah, ya. Kemudian wa ihya asyar'i. Yang ketiga niatnya adalah dalam mengajar atau mendidik santri, yaitu menghidupkan sunnah dan menghidupkan syariat. Ya. Karena syariat itu hanya bisa dihidupkan ketika diajarkan, ketika dipraktekkan, diamalkan. Dan tidak akan mungkin diamalkan kalau orang tidak tahu. Maka untuk tahu orang belajar. Supaya bisa belajar harus ada pengajar. Disitulah pentingnya seorang pengajar yang mengajarkan ilmu. Berikutnya yang ketiga, yang keempat, wadawama zuhuril haqq. Terus-menerus menampilkan kebenaran. Kenapa? Jelas, karena ilmu yang kita kaji bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, sebagai sumber kebenaran. Maka ketika seorang mu'alim mengajarkan ilmu yang berasal dari Al-Quran, As-Sunnah, secara langsung dia berarti menampilkan kebenaran. Ya. Menampakkan kebenaran di tengah masyarakat. Wahumulal batil, sebaliknya meredam kebatilan. Ya. Karena kata Allah apa? Ya. Jadi ketika ja'al haq wa zahaqal batil. Apa ayatnya? Ya.
Sedang, jadi ketika datang kebenaran pasti kebatilan akan lenyap. Berarti untuk meredam, untuk menghilangkan kebatilan harus didatangkan kebenaran. Dan itu diantara dengan cara menyebarluaskan ilmu, mengajar diantaranya itu ya. Kemudian wadawa ma khairul ummati. Yang kelima, keenam ya. Nah, jadi melanggengkan kebaikan bagi umat ini bikasroti ulama iha, dengan terus memperbanyak ulama-ulama mereka. Kenapa? Karena tadi di antara output atau hasil dari mengajar mendidik para santri akan lahir para ulama. Nah, kalian ini insya Allah menjadi calon-calon ulama. Ya, baik ulama di kalangan ya pria ya ataupun perempuan, apalagi perempuan ya. Secara dalam sejarah memang selalu ulama laki-laki lebih banyak daripada ulama perempuan. Ya. Nah, kalian perempuan pun jangan kalah ya, menjadi para ulama, para ustazah ya, para ustazah. Nah, ketika banyak ulama, jelas ini merupakan kebaikan bagi umat. Kenapa? Berarti kalau banyak ulama akan banyak orang mendidik umat. Selama banyak orang mendidik umat, umat ini akan selalu dalam kebaikan. Tapi sebaliknya kalau ulamanya langka, ulamanya jarang, akan banyak umat yang bodoh. Kalau umat bodoh ya tadi akan banyak kemaksiatan. Karena betapa banyak orang bermaksiat karena kebodohannya, ketidaktahuannya. Ya, coba jangankan yang tidak nyantri. Yang nyantri, ini ada kasus yang tidak layak dicontoh. Di Makassar itu ada pesantren dibakar. Pesantren tahfidz. Oleh siapa? Oleh santrinya. Karena bosan mondok. Coba bayangkan. Jadi santri membakar pondoknya karena bosan. Kita bisa bayangkan bagaimana orang-orang yang tidak dididik di pondok. Ya. Makanya alhamdulillah kalian ya paling tidak kalau mondok senantiasa dijaga. Ya kasus ini tentu kasus yang sedikit lah dibandingkan dengan kasus kemaksiatan, kriminalitas yang dilakukan orang-orang di luar pondok. Ya. Maka adanya pondok ini mudah-mudahan mengurangi bahkan menghilangkan berbagai kejahatan. Ya. Jadi jangan dibalik, mondok juga sama aja misalnya. Enggak, tetap pondok itu punya kelebihan. Ya. Bahwa ada kekurangan, mungkin ada persoalan, ya tidak sebanyak persoalan di luar pondok. Contoh misalnya ya, pergaulan bebas, seks bebas, pastinya lebih banyak di luar pondok. Di pondok ada nggak? Mungkin ada, tapi tidak banyak. Ya, betul tidak? Di luar pondok banyak terjadi kasus pemerkosaan misalnya. Di pondok ada. Mungkin ada, tapi sangat-sangat sedikit. Jadi artinya jangan sampai kita menganggap menggebyah, uyah, artinya apa? Menggeneralisasi. Ya, seburuk-buruknya pondok pesantren kalau memang
betul-betul mengamalkan ajaran Islam, bukan aliran sesat ya. Seperti di mana tuh sekarang yang lagi ramai? Al-Zaitun ya. Nah, insya Allah selama kemudian pondok ini berjalan sesuai dengan Al-Quran Sunnah, ya, sesuai dengan ajaran Ahlus-Sunnah wal Jamaah, insya Allah ya, itu akan memberikan kontribusi yang nyata dalam mendidik umat, membina umat itu ya, sehingga mereka tetap di jalan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi niat seorang alim, seorang muallim mengajar itu mendidik santri yaitu melanggengkan kebaikan umat dengan perbanyak para ulama mereka. Waqtina sawabihim, termasuk meraih pahala dari mereka. Kenapa? Karena tadi ya, misalnya ya, Abi ikhlas mengajar kalian ya. Kemudian kalian mendapatkan ilmu, ilmunya kalian ajar, kalian amalkan, kalian ajarkan lagi, insya Allah ya. Mudah-mudahan Abi mendapatkan juga pahala, limpahan pahala dari kalian gitu. Kalian pun sama. Ketika sewaktu-waktu kalian menjadi pengajar, menjadi mu'alim, maka apa yang diajarkan berupa ilmu itu diamalkan oleh murid-murid kalian, diajarkan lagi oleh murid-murid kalian, kalian akan mendapatkan limpahan pahala. Ya. Itu yang disebut dengan tadi amal jariyah, ya. Pahalanya yang terus mengalir. Wa tasil sawabiman yantailai ilmuhum. Dan juga akan memperoleh tadi pahala ya dari ilmu mereka mimba'dihim. Jadi setelah, artinya tadi setelah mereka, maksudnya apa? Jadi ketika estafet ilmu itu diajarkan terus menerus. Ya. Misalnya kan Abi ngajar kalian, kalian ngajar murid kalian ngajar lagi muridnya terus sampai hari kiamat. Maka pahala tetap akan mengalir kepada orang yang pertama mengajarkan. Kira-kira beruntung nggak? Beruntung ya. Kita diam saja, hanya sekali ngajar, tapi pahalanya terus mengalir karena ilmu yang kita ajarkan diajarkan terus dari generasi ke generasi. Makanya ulama-ulama dulu seperti ya penulis kitab ini ya, Hadratus Hasyim Asy'ari, para imam mazhab seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, yang hari ini terus kitabnya diajarkan, itu luar biasa pahalanya. Bahkan diajarkan kepada jutaan orang di seluruh dunia gitu. Gimana tidak mengalir pahalanya berlimpah. Sementara mereka sudah wafat. Jadi harus siap jadi pengajar ya. Siap nggak? Siap ya. Sebenarnya dari sekarang juga bisa dimulai ya. Karena kan kata Nabi, kalau ngajar itu tidak harus menunggu kita menjadi orang alim dulu. Dalam konteks mengajarkan ilmu, mendakwahkan ilmu, kata Nabi kan ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat ya. Di sini misalnya terutama santri banat ya, ada PAUD, ada TPA, itu bisa kan diajarkan ya, walaupun cuma mengajarkan, bukan cuma ya, istilahnya ngajar alif-alifan ya, ngajar huruf hijaiyah, tapi insya Allah ya itu menjadi modal yang berharga. Kemudian wa barakata duaihim, dan akan meraih keberkahan dari doa-doa mereka lahu kepada alim tadi. Jadi biasanya ya, murid yang baik akan selalu mendoakan siapa? Gurunya. Maka menjadi guru itu luar biasa karena akan didoakan oleh banyak muridnya.
Kalian suka mendoakan nggak guru-guru kalian, terutama di sini? Hah? Suka mendoakan nggak? Doakanlah secara khusus ya. Karena bagaimanapun ya siapapun guru itu punya jasa yang besar pada kalian. Walaupun cuma mengajarkan satu ilmu itu ya. Nah, Imam Ahmad bin Hambal itu selalu dalam salat-salat malam beliau tidak pernah melupakan Imam Syafi'i gurunya untuk didoakan. Ya. Sampai-sampai putranya heran, kenapa? Wahai ayah, kok engkau selalu mendoakan Imam Syafi'i, tidak pernah lupa. Yaitu sebagai bentuk tadi, ya penghormatan kasih sayang murid kepada gurunya. Ya. Nah, insya Allah ya, guru yang baik pasti akan mendoakan muridnya. Ya, Abi juga insya Allah ya, walaupun tidak harus diomong-omongin, insya Allah semua santri Abi doakan ya. Mudah-mudahan kalian selalu dalam kebaikan, keistiqomahan, dalam belajar selalu bersemangat, diberikan kesehatan, ya, umur yang panjang, jodoh terbaik. Wih, paling semangat. Hah? Enggak apa-apa ya, memang kita ingin cari jodoh terbaik ya. Ya, gitu ya. Jadi kita akan meraih keberkahan doa-doa dari para murid. Ya, wa tarahumhim alai, termasuk kasih sayang murid kepada kita, kepada alim tadi. Ya. Wa duhulau fisahilatil ilmi, dan akan memasukkan alim tadi, orang alim tadi kepada mata rantai ilmu. Baina Rasulullah SAW wa baina antara Rasul dan mereka, umatnya. Jadi insya Allah bahwa ketika kita mengajarkan ilmu, kita akan masuk dalam mata rantai ya antara Rasulullah sebagai sumber ilmu dengan umat yang kita ajari dengan ilmu Rasulullah SAW. Jadi kita ini seorang alim itu akan menjadi jembatan, ya, jembatan ilmu yang bersumber dari Rasulullah dengan orang yang diajarkan, yang diajari gitu. Paham ya? Wa'id li fi jumlati muballighi wahyallahi, dan akan dihitung siapa orang alim tadi, mu'alim tadi, dalam barisan muballighi wahyillahi ta'ala. Akan digolongkan, dimasukkan kepada bagian dari para penyampai wahyu Allah. Jelas gitu ya, karena kita ketika mengajarkan ilmu, sekali lagi ilmu itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah wahyu Allah. Ya. Berarti apa? Kita itu posisinya sama dengan para penyampai wahyu. Walaupun kita bukan nabi, bukan rasul, tapi ketika kita menyampaikan wahyu Allah di tengah masyarakat melalui kegiatan taklim, pengajaran, aktivitas kita itu sejajar dengan para nabi dan rasul. Makanya kan kata Nabi, ya, al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Ya. Karena aktivitas ulama itu sama dengan para nabi, menyampaikan wahyu, menyampaikan ilmu. Jadi akan dicatat orang alim tadi sebagai bagian dari penyampai wahyu, wahkami, dan hukum-hukum Allah ila khalqihi, kepada makhluknya. Fa'inna, karena sesungguhnya ta'limal ilmi, aktivitas mengajarkan ilmu, min ahami umuriddin, di antara perkara agama yang paling penting. Karena orang ini tidak akan paham agama tanpa diajari. Berarti pengajaran agama itu diantara perkara yang paling penting. Bagaimana kita bisa sholat? Bagaimana kita bisa
punya akhlak yang baik, ya, kalau tidak ada yang mengajar. Maka taklimal ilmi, ya, mengajarkan ilmu adalah aktivitas yang paling penting dalam urusan agama ini. Wa ala darajatil mu'minin, termasuk derajat mukmin yang paling tinggi, ya, yaitu mengajarkan ilmu. Jadi mengajarkan ilmu itu mendudukan seorang alim dalam kedudukan derajat orang mukmin yang paling tinggi. Ya, makanya dalam konteks Al-Qur'an misalnya ada hadis khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Khairukum, kata Nabi, sebaik-baik kalian man, siapa saja ta'allama Al-Qur'ana, yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Jadi itu khairukum, manusia terbaik di antara kalian, belajar Al-Quran, mengajarkannya kepada orang lain. Qala telah berkata sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu Rasulullah SAW, innallaha, kata beliau, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, wa alas samai, dan penduduk langit, wal ardi, juga penduduk bumi, hatta namlata fi hujriha, ya, bahkan sampai semut di lubangnya, ya, yusalluna, mereka bersolawat atau mendoakan ala mu'alimin nasi, kepada para pengajar manusia, ala khaira, ya, yaitu manusia mengajarkan, mu'alim yang mengajari kebaikan bagi manusia. Coba bayangkan, ya, kita, karena kita mengajarkan ilmu, kita didoakan oleh siapa? Allah, malaikat, penduduk langit dan bumi, ya, bahkan termasuk jin dan manusia, bahkan termasuk semut. Coba, semut di seluruh dunia ini berapa miliar? Kayaknya lebih banyak dari jumlah manusia, ya. Nah, semut aja mendoakan seorang mu'alim, seorang pengajar yang mengajarkan kebaikan bagi manusia. Coba, kira-kira gimana? Penduduk langit bumi, termasuk di situ ada para ulama, orang-orang soleh, para wali Allah, mendoakan kita, yang mengajarkan manusia dengan kebaikan. Kira-kira tertarik nggak kalian? Tertarik nggak? Ya. Satu dua malaikat aja itu luar biasa. Kalau kita mendapatkan satu doa dari satu malaikat aja luar biasa. Karena malaikat ini adalah makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, yang doanya pasti dikabulkan. Bagaimana dengan ribuan malaikat? Bagaimana dengan tadi orang-orang soleh, para ulama, para alim, para wali Allah mendoakan kita, luar biasa kali. Makanya jangan sampai tidak ada sedikit pun dari kita niat suatu-satu mengajarkan ilmu. Ya. Saya mah malas ngajar itu. Saya mah pingin tadi jadi pengusaha saja misalnya, atau jadi berumah tangga aja, rugi. Karena nggak ada ceritanya. Pengusaha, kalau sekedar jadi pengusaha itu mendapatkan kemuliaan seperti seorang mu'alim, mendapatkan doa Allah, malaikat, penduduk langit dan bumi, nggak ada tuh. Coba ada nggak hadisnya? Ya, bahwa at-tujar, para pedagang, pebisnis itu akan mendapatkan kemuliaan seperti ini. Nggak ada itu.
Bukan gak boleh, kita boleh bisnis, boleh jadi pengusaha, boleh jadi ibu rumah tangga, boleh jadi dokter, jadi insinyur. Tapi jangan lupa, sekali lagi, ya perhatian kita untuk menjadi pengajar, ya, mengajarkan ilmu. Ya, wali umrika mahada illa nasibun jasimun. Jadi demi Allah, jadi tidaklah kemudian ya kecuali bahwa dengan mengajarkan ilmu itu ada bagian yang sangat besar. Wa inna nailahu, dan sesungguhnya ya dalam upaya meraih ilmu, mengajarkan ilmu itu la fauzun azimun, ada keberuntungan yang sangat besar. Allahumma ya Allah la tamna'na ya anil ilmi, janganlah, kata musannif, kami, janganlah engkau menghalangi kami dari ilmu, bimani'in, dengan satu halangan, wala tu'ikna anhu bi'arikin, dan jangan engkau rintangi kami dari satu rintangan pun dari ilmu. Wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu ya Allah, min qawatihi, dari faktor-faktor yang memutuskan ilmu. Wa muqaddiratihi, ya, dan dari yang apa ini? Yang mengotori ilmu mungkin ya. Wa mujibu harmanihi wa fawatihi, dan dari hal yang bisa menghalangi dan menghilangkan ilmu. Ya. Ini boleh nih dijadikan doa oleh kita ya, sebagai tambahan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Allahumma la tamna'na 'anil ilmi bimani'in wa la tu'ikna anhu bi'aikin wa na'udzubika min qawatihi wa muqaddiratihi wa mujibi hirmanihi wa fawatihi. Ya amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama ya. Kemudian wasani, yang kedua, adab seorang alim atau seorang mu'alim ma'atalamidatihi, terhadap murid-muridnya, para santrinya. Ya. Allah yamtani'a, tidak boleh enggan. Ya. Anta'limi tolibi, ya, dari mengajar seorang santri, ya, li adami khulusi niyatihi, karena ketidakadaan ikhlas. Jadi maksudnya gini, mentang-mentang misalnya dia merasa tidak ikhlas dalam mengajar, khawatir tidak ikhlas, dia tidak mau mengajar. Ya. Jadi jangan sampai ketidakikhlasan kita menjadikan kita tidak mau mengajar gitu. Ya, kadang-kadang mungkin tadi ya, saya sebetulnya yang ngajar di sini ya misalnya karena mungkin dikasih amplop misalnya, dikasih uang misalnya, karena digaji. Nah, andai misalnya kita merasa tidak ikhlas mengajar, maka jangan menghalangi kita untuk mengajar. Kenapa? Fa inna husna niyati, karena sesungguhnya baiknya niat, marju, itu diharapkan, bi barokatil ilmi, dari keberkahan ilmu. Maksudnya apa? Dengan kita maksakan diri, walaupun kita merasa tidak ikhlas, kita maksa untuk mengajar, insya Allah dengan keberkahan ilmu yang kita ajarkan akan memaksa kita untuk tetap jadi ikhlas. Ya. Nah ini qala telah berkata siapa? Ba'dus salafi, sebagian ulama salaf, ya, kata mereka, tolabnal ilmi, kami mencari ilmu ligorillah, bukan karena Allah. Jadi saya nyantri di sini
Misalnya karena ini dipaksa oleh orang tua kita. Saya sebetulnya nggak mau nih ya belajar mondok gitu, tapi karena dipaksa ya. Kalau tidak mondok misalnya tidak akan dikasih uang jajan misalnya. Nah itu kan berarti nggak ikhlas ya. Nah ulama salaf itu dulu gitu. Kami mencari ilmu, ligorillah. Jadi awalnya itu bukan karena Allah. Faba al ilmu, tetapi ilmu mengabaikan. Dalam arti tidak ilmu, ya fa'abal ilmu. Ayyakuna ilalillah. Ya. Jadi ilmu mengabaikan sampai kemudian akhirnya apa? Memaksa ya untuk ketika kita belajar itu semata-mata karena Allah. Maksudnya gini, awalnya misalnya contoh ya, kalian kesini mondok dipaksa. Ada yang merasa gitu enggak? Hah? Ada enggak yang merasa dipaksa, terpaksa mondok? Hah? Ini pertanyaan benar ini. Ada enggak yang merasa terpaksa? Nah, awalnya mungkin merasa terpaksa, dipaksa. Tapi lama-kelamaan, karena kita memaksakan diri, akhirnya apa? Kita justru bersemangat atas dasar kesadaran sendiri. Bahwa memang ternyata mondok itu penting. Ada nggak yang merasa begitu? Ya. Jadi artinya apa? Mungkin awalnya dipaksa karena kita memaksakan diri. Awalnya mungkin kita ingin, kadang-kadang pengen kabur nih ya. Tapi karena memaksakan diri, ya akhirnya apa? Timbullah kesadaran sendiri bahwa betapa mondok itu penting. Sehingga kita ini mondok akhirnya ikhlas semata-mata karena Allah. Ya. Apakah pernah cerita ya, dulu ketika Abi lulus SD dibawa ke Garut, ya, mondok di satu pesantren. Baru cerita kemarin-kemarin bahwa di awal-awal mondok itu betul-betul ya sangat gak betah, biasalah, ya. Semua juga begitu. Kadang-kadang pengen nangis, ya, pengen pulang. Tapi karena memaksakan diri, akhirnya apa? Di perjalanan tadi justru ya bersemangat gitu ya. Nah, insya Allah ya, makanya di sini kuncinya sabar sebetulnya. Kalau kita sabar, insya Allah. Tapi kalau tidak sabar, ya di tengah jalan udah bubar. Dan itu tidak satu dua orang kan, bukan hanya di Pondok An-Nahdoh, di tempat lain juga banyak. Padahal kalau sabar, boleh jadi tadi di tengah kesabaran tadi Allah memberikan keikhlasan. Awalnya dipaksa, tapi karena kita sabar, kita ikhlas, tidak lagi merasa terpaksa, bahkan kita bersemangat. Ya, maka kuncinya sabar. Karena di pondok itu tidak lama. Misalnya 6 tahun itu tidak lama. Gak akan kerasa sama ketika kalian sekolah di MI, di SD 6 tahun gak kerasa. Ya. Betul tidak? Ya. Gak kerasa ya. Keluar dari sini tiba-tiba kawin aja ya. Ya kalau amin. Gak, jadi makanya sabar ya, sabar. 6 tahun itu sebentar. Dulu para ulama itu bisa puluhan tahun belajar mondok itu puluhan tahun. Ya. Kila dikatakan maknahu, pengertian dari kata-kata tadi, di mana sebagian ulama mengatakan kami mencari ilmu awalnya bukan karena Allah, tapi ilmu mengabaikan itu sampai kemudian istilahnya kami dipaksa untuk ikhlas
niat semata-mata mencari ilmu karena Allah. Maknanya apa? Fakana akibatuhu, maka akibat dari tadi memaksakan diri, walaupun awalnya terpaksa, tadinya tidak ikhlas, tapi karena memaksakan diri terus mencari ilmu, ansorolillah, maka akhirnya apa? Niatnya jadi lurus karena Allah. Wali anna, dan karena al-ikhlasun niyati, ikhlasun niyati, keikhlasan niat itu lausu ibadah itu tidak mudah ya, untuk bisa ikhlas itu tidak mudah. Tadi ya, kalian kesini awalnya banyak mungkin yang dipaksa, bukan keinginan sendiri, sehingga untuk ikhlas itu tidak mudah awalnya. Nah, karena sulit ala kasir minhum, bagi kebanyakan orang, terutama para pemula, ya, orang-orang yang baru belajar. La ada dzalika ila tafwid ilmi, maka itu bisa mendorong pada hilangnya ilmu ala kasiminan nasi, pada kebanyakan manusia. Jadi maksudnya memang ya, kita nggak bisa memaksa orang yang baru belajar itu untuk betul-betul ikhlas. Tidak mudah. Ya. Makanya di sini pun sama ya, kalian yang merasa terpaksa, dipaksa, ya biarin aja. Suatu saat insya Allah ketika kita sabar, Allah akan berikan pertolongan supaya kita menjadi ikhlas. Walakin al-alim, akan tapi seorang alim ini yuharidul mubtadi'i, harus terus mendorong mubtadi, artinya orang-orang yang baru belajar tadi, ala husni niyati, untuk memperbaiki niatnya tetap ya. Kalian bisa didorong oleh guru-guru kalian di sini untuk selalu ikhlas, perbaiki niatnya. Bitadriji, secara bertahap ya, terus dimotivasi, kaulan wafilan, baik secara perkataan maupun tindakan. Ya. Sebetulnya ya kalian pun harus bisa mencontoh bagaimana para ustadz kalian. Kalau bukan karena ikhlas karena Allah, mungkin saja malas yang namanya ngajar kalian. Apalagi misalnya banyak diantara santri yang tidak mau diatur, tidak disiplin. Itu kalau tidak ikhlas itu banyak makan hati sebetulnya. Coba aja nanti kalian kalau sudah jadi pengasuh pondok, sudah jadi bunyai, sudah jadi ajengan, santri banyak yang gak disiplin, pasti selalu bikin kesel. Kalau tidak ikhlas, wah udah, mungkin mendingan dibubarin aja pondoknya. Tapi karena tadi kita berusaha menjaga keikhlasan, berusaha bawa ini kesempatan kita untuk banyak mengabdi kepada Allah, kepada Rasul, kepada umat ini, kepada Islam, ya kita terus melakukan itu ya. Istiqomah insyaallah. Wa yu'arrifuhu, ya, dan seorang alim harus tadi bagaimana memberitahu kepada seorang yang baru belajar, annahu bi barokati husni niyati, bahwa dengan keberkahan niat baik ya, niat yang ikhlas, yanalu, dia akan meraih al martabatal iliyah, kedudukan yang tinggi, minal ilmi, dari ilmu ya, wal amal, dan dari amal, wa faidul lataif, dan limpahan ya anugerah al-lataif, wan wa'il hikam, dan berbagai jenis hikmah, watanwil kulub, dan penerangan kolbu ya. Jadi kalau niat kita baik dalam belajar ya, berusaha untuk terus selalu meluruskan niat kita,
Awalnya tadi merasa dipaksa oleh orang tua kita, tapi kita berusaha berubah, berusaha niat kita belajar dengan dorongan kesadaran kita. Ikhlas semata-mata karena Allah, insya Allah kita akan meraih kedudukan yang tinggi dari ilmu, meraih banyak hikmah, nah, kemudian penerangan kalbu, wa insirahis sadri, dan kelapangan dada, wa isobatil haqqi. Kita akan selalu dalam kebenaran, wa husnil hal, dan dalam keadaan baik, wa tasdid fil maqal, dan kita selalu lurus dalam bicara, wa ulud darajati yaumal qiyamah, bahkan kita akan meraih kedudukan yang tinggi pada hari kiamat. Ya. Wa yuraqibu, dan seorang alim harus memotivasi ya para pemula, para pembelajar yang di awal itu fil ilmi, ya dalam belajar harus terus motivasi untuk belajar, wa talabihi, dan mencari ilmu, fi aksaril awqati, dalam sebagian besar waktu-waktunya, terus saja ya. Jadi nanti kalau kita menjadi pengajar, guru, tidak bosan-bosannya memotivasi para santri. Sebagaimana ustadz-ustadz kalian di sini, sebagaimana Abi di sini, tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian, memotivasi kalian. Ya, insya Allah kalau guru tidak bosan, kadang-kadang muridnya yang bosan, diingatkan terus, betul tidak? Ya, justru harus berterima kasih selama ada yang mengingatkan. Ya, jadi memotivasi dalam mencari ilmu di kebanyakan atau sebagian besar waktunya bidzikri, dengan menyebutkan ma'adallahu ta'ala, dengan selalu mengingat-ingat apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala lil ulama, kepada para ulama, yaitu min manazil karomati, berupa kedudukan yang mulia di sisi Allah. Fa'innahum, karena sesungguhnya para ulama itu warasatul anbiya, mereka pewaris para nabi. Jadi kalau kalian jadi ulama, insya Allah kalian berkedudukan mulia sebagai pewaris para nabi. Wa ala manabir min nurin, di surga nanti mereka para ulama itu akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Yakbitum al anbiya wa syuhada, yang bahkan para nabi, para syuhada, di mana mereka itu makhluk termulia di surga, sampai iri. Iri kepada siapa? Kepada ulama tadi yang meraih kedudukan mulia di surga. Coba, para nabi, para syuhada aja iri. Ya. Wa nawadzalika mimma warada fil fadlil ilmi wal ulama, dan lain-lain di antara keutamaan ilmu dan ulama. Ini yang sering diingatkan kepada para murid, para santri ya. Minal ayati wal akhbar, yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran, wal akhbar, dan hadis-hadis, wal asar, termasuk asar. Apa beda akhbar dan asar? Akhbar itu identik dengan hadis Nabi. Kalau asar itu merupakan kata-kata ucapan para sahabat, para tabi'in, itu asar ya. Wal ash'ar, termasuk dari syair-syair. Wa qad dzakartu ba'da zalika fil babil awal, yang ini telah aku sebutkan, kata musannif, sebagiannya pada bab-bab di awal, yaitu tentang fadlul ilmi ya, wal ulama, tentang keutamaan ilmu dan para ulama. Ya. Kenapa? Wa yuragibuhu, dan seorang alim, seorang ulama, seorang mu'allim harus terus memotivasi santrinya. Madalika, bersama dengan itu, bitadriz, secara bertahap. Alama yu'inu ala tahsilihi, ya, tentang apa yang bisa membantu meraih minal iktisori al-mausur, supaya meraih banyak kemudahan. Wa qadril kifayati minad dunya, supaya dia mencukupkan diri dengan dunia. An syuglil qalbi,
ya, yang itu bisa menyibukkan kolbu bita'aluki biha, karena selalu hatinya terkait dengan dunia. Kadang-kadang gitu ya, apalagi di awal-awal. Santri itu godaannya apa? Godaan dunianya apa? Kalian merasa digoda enggak lah keinginan dunia? Inginnya main di luar, nyantai, kongkol-kongkol sama teman-teman, bermain HP gitu. Seperti itu enggak? Ya. Nah, seorang santri itu harus tadi jangan sampai dia hubud dunia, cinta dunia. Ya. Dia harus mencukupkan diri dengan dunia sehingga tidak menyibukkan hatinya ya sampai terkait fokus dengan dunia. Karena kalau seperti itu biasanya tadi ketemu teman di luar udah langsung kita berubah. Enak ya. Jadi teman kita kemana-mana bisa hiburan, bisa asik istilahnya ya, banyak main dan seterusnya. Nah itu harus dihilangkan tuh ya. Jadi keterkaitan ta'aluk biha, keterkaitan kita dengan dunia. Wa gulabatil tikri, dan dominasi pemikiran, wa tafriqul ham, dan yang bisa memecahkan konsentrasi bisa babiha karena sebab dunia tadi. Kalau di pondok kita sedang belajar, ingatnya tuh ke rumah, ingatnya sama temen, ya, jalan-jalan, main gadget dan seterusnya. Nah itu akan memecahkan konsentrasi kita dalam belajar. Nah itu harus dihilangkan. Nah mohon maaf ya, kenapa ada beberapa yang keluar dari pondok An-Nahdlatul, termasuk sebetulnya banyak di pondok-pondok yang lain, karena tadi godaan dunia, keterkaitan hati dengan dunia. Inginnya nyantai, inginnya main-main gitu ya. Nah itu yang sekali lagi menyebabkan konsentrasi belajar pecah ya. Dan pada akhirnya bahkan ya bukannya tidak konsentrasi, semangat belajar pun bisa hilang, akhirnya berhenti belajar, berhenti pondok. Jam berapa ini udah? Jam 2:30 ya. Ya. Kira-kira gitu ya, sebenarnya ini udah pernah sampaikan di pertemuan terakhir, tapi itu 2 bulan yang lalu dan kalian pun pasti sudah lupa, betul? Sudah lupa ya? Padahal disampaikan. Gak apa-apa ya, sedikit mengulang supaya kita eh, tetap ingat ya. Ya, disingkat saja di sini walida, karena itulah qalla, betapa sedikit manala minal ilmi, orang yang bisa meraih ilmu, nasiban wafiran, mendapatkan bagian yang besar dari ilmu, illa man kana, kecuali orang-orang yang fimabadi tahsilihi, pada awal dia meraih ilmu itu, ala madzakartu, dia sebagaimana berada dalam apa yang telah kami sebutkan, minal faqri wal qanaah, di mana hidupnya selalu dalam penuh kefakiran, dalam arti tidak kemudian dipenuhi dengan hubud dunia, ya, dengan kenikmatan dunia. Karena itu sebetulnya kalau di pesantren ini kita hidup prihatin, itu sebenarnya satu cara kita agar tidak terlalu ya mencintai dunia. Bukan berarti kita nggak boleh makan enak gitu, ya kalau makan enak silakan aja, ya. Tapi yang pasti intinya orang yang berhasil itu justru orang yang prihatin, ya. Contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu beliau kan ketika belajar kepada para ulama, ketika mondok, beliau itu dalam keadaan yatim.
yatim, dan miskin. Sampai-sampai diceritakan untuk biaya hidup beliau selama belajar kepada ulama sampai menjual apa saja yang bisa dijual. Bahkan konon daun pintunya pun dijual gitu. Untuk bekal belajar. Saking miskinnya. Tetapi ternyata kemiskinan kefakiran beliau justru menjadikan beliau bersemangat dalam belajar. Ya. Wal qanaah, dan memiliki sikap qanaah, merasa puas walaupun makan cuma 2 kali, itu pun tongkol lagi, ya, toge lagi. Benar. Ya, harus prihatin gitu ya. Yang penting perut kita tidak lapar. Ya. Wal irad an talabi dunya, dan orang alim, seorang muta'alim tadi harus berpaling dari meraih mencari dunia. Wa irdiha alfani, dan perhiasan dunia yang pasti akan lenyap. Maka di sini pentingnya seorang santri itu harus hidup juhud. Tidak terlalu banyak keinginan duniawi yang menghalangi dia untuk fokus semangat dalam belajar. Insya Allah kalau kita selalu istiqomah di tengah keprihatinan kita, ya, kita sabar, kita akan meraih kesuksesan. Mudah-mudahan sebagaimana cita-cita kalian masuk di sini, kalian menjadi penghafal, pengamal, dan pejuang Al-Quran. Baik, itu yang bisa disampaikan ya, sedikit mengulangi apa yang pernah disampaikan pada pertemuan sekitar 2 bulan lalu. Demikian dikembalikan pada hostnya.
Ini langsung ya, Bapak langsung. Ya. Tapi kita kadang-kadang merasa nggak pede, takut salah. Maka sederhana saja, sampaikan apa yang kita kuasai. Ya. Jadi kalau masih ragu, belum paham ya jangan disampaikan. Jadi kita itu dituntut menyampaikan apa yang sudah menjadi ilmu bagi kita. Kalau belum menjadi ilmu, masih kemudian kita belum paham, ya jangan kemudian kita berusaha menyampaikan. Ya. Sederhana sebetulnya kan, kalau kita merasa sudah paham bahwa pemahaman kita benar ya sampaikan. Kalau kita masih merasa belum paham, ya kita harus mendalaminya. Banyak bertanya, berdiskusi, bertanya kepada para ustadz. Contoh misalnya kalau kita dalam persoalan fikih misalnya ya. Nah, ini kan banyak sekali yang harus kita kaji. Kalau kita merasa ketika ditanya tentang misalnya nih, terutama wanita itu kan banyak problem berkaitan dengan masalah haid misalnya ya. Kadang-kadang ada perempuan tuh haidnya itu nggak lancar. Sebetulnya ini masih haid atau tidak? Ya. Nah kita sendiri belum paham gimana cara menyampaikannya, kita tanyakan. Kecuali kita sudah paham. Ya. Yang kedua bahwa kadang-kadang membuat kita tidak pede, saya juga merasa belum jadi orang baik gitu. Ya. Nah, jangan sampai apa istilahnya belum baiknya kita itu juga menghalangi kita untuk mengingatkan orang lain. Karena kalau kata Imam Hasan Al-Basri kalau nggak salah itu, andai ya yang wajib mendakwahkan ilmu, mengajarkan ilmu adalah orang-orang yang tidak punya dosa, tidak punya salah. Berarti hanya Nabi dan Rasul saja, betul tidak? Kalau manusia siapapun, bahkan ulama sekalipun berpotensi salah. Maka di sini satu sisi kita terus memperbaiki diri. Ya, di sisi lain tetap tidak berarti belum baiknya kita menghalangi kita untuk tadi mengajarkan ilmu pada orang lain, mendakwahi orang lain. Itu harus seiring sejalan. Ya. Jadi insya Allah dengan kita tetap berusaha memperbaiki diri, dengan kita tetap tidak menghalangi kita untuk tetap mengajarkan ilmu, mendakwai orang lain, insya Allah kita akan terus mengalami perbaikan-perbaikan dalam diri kita gitu ya. Begitu kira-kira ya. Jadi satu sisi kita ajarkan hanya ilmu yang kita kuasai. Karena kalau yang belum kita kuasai tadi khawatir malah menyesatkan orang lain. Kalau belum jelas tanyakan. Yang kedua, jangan sampai sekali lagi karena kita belum menjadi orang baik, mencegah kita dari saling mengingatkan. Ya. Insya Allah kalau kita tetap saling mengingatkan itu akan saya kira itu ya. Yang lain? Siapa? Hmm? Ya gimana? Hah?
Kuliah di mana? Di luar negerinya di mana? Di Belanda. Oh, belajar apa? Bola. Oh gitu. Hmm. Ya, pertama, jadi ini persoalan prioritas. Prioritas dalam belajar ilmu apa? Yaitu ilmu-ilmu agama. Ya. Jadi kita wajib tafakuh fiddin. Jadi hadis Nabi mengatakan tolabul ilmi paridotun ala kulli muslim, ya, bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, terutama tentu ilmu-ilmu agama. Terus ilmu yang lain boleh nggak? Ilmu pengetahuan yang lain? Ya boleh-boleh saja gitu ya, nggak ada larangan. Ya, Habibie mau keluar negeri, mau ke Belanda, kapan? Hmm? Ya silakan aja gitu. Tapi kalau mungkin kita tetap tidak merasa cukup dengan ilmu agama yang ada. Walaupun kuliahnya di Belanda, tetap kita jangan berhenti belajar agama gitu ya. Karena mondok ini mencari ilmu agama itu kan kata Nabi, utlubul ilma, utlubil ilma, ya, minal mahdi ilal lah, dicari ilmu dari buayan sampai bahkan ke liang lahat, ya. Jadi sampai mati gitu. Jangan berhenti bahkan sekedar lulus dari anahdo sudah selesai, tidak. Ya. Dari sini kalian misalnya mau kuliah di kuliah umum, misalnya jurusan kedokteran, jurusan arsitektur misalnya, jurusan psikologi, silakan aja. Tapi jangan berhenti belajar agama. Karena ilmu agama sangat luas. Ya, nggak cukup kita di pondok, apalagi cuma di pondok An-Nahdoh, ya. Jadi silakan aja gitu. Paham Habibie? Nah, jadi kapan ke Belandanya? Hah? Ya. Baik, ya kira cukup ya, udah mau jam 3. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan siang ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan selalu kita berusaha mengamalkan ilmu yang kita dapat, karena disitulah letak dari keberkahan ilmu. Berkahnya ilmu itu bukan dari banyaknya ilmu yang kita dapat, tapi dari mana, sejauh mana kita mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Demikian, ya, mohon maaf atas kekurangan dan dikembalikan kepada host dari Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.